Kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, untuk teman-teman anak-anak yang beragama Islam. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Mudah-mudahan Tuhan merahmati kita semuanya. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, tadi sudah pada sholat zuhur ya? Ya, alhamdulillah. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari aktivitas di siang ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak yang tidak masuk hari ini siapa? Siti Roma. Siti Roma. Siti siapa? Siti Roma. Siti Roma. Oh, Siti yang dari Eropa kemarin. Ya. Baik. Terus kemudian siapa lagi? Hanya Siti saja. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan eksplorasi terkait dengan rencana usaha, rencana produk yang akan kita buat, dan kita bersepakat bahwa kita akan membuat apa? Kostum superhero lokal, superhero Nusantara. Dan kalian patut ketahui kalian adalah generasi terakhir Kurtilas yang aslinya materinya adalah produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, kali ini saya juga akan menyiapkan menyambut kurikulum merdeka di kelas 12 tahun depan. Untuk kelas 12 tahun depan itu sama paketnya ya. Sebenarnya hampir sama, hanya saja beda di judul. Nah, judulnya untuk tahun depan itu produk kerajinan Nusantara dan atau mancanegara. Nah, untuk semester 1 atau semester gasal kita pakai produk kerajinan apa? Nusantara yang setara dengan pasar lokal. Nah, kemudian sebelum kita melakukan proses produksi, perhatikan dulu materi yang akan saya tayangkan. Materi ini juga berasal dari buku TKBU kelas 12 yang Kurtilas. Mari kita saksikan dulu tayangannya. Suaranya terdengar jelas? Kembali dengan PKBU Kelas 11 yang mana materi kali ini adalah yang Nusantara, bagian umum yang akan dicapai oleh mahasiswa pada kami itu mampu mengembangkan atau menciptakan produk kerajinan
praktis pada berbagai informasi dan komunikasi secara verbal maupun visual. Dan juga pada fase ini peserta didik mampu mengevaluasi, memberikan kritik saran dan solusi terhadap pengalaman kajian berdasarkan nilai kewirausahaan atau dampaknya lebih produksi. Ada capaian per elemen. Capaian pertama yaitu observasi dan perencanaan. Capaian ini mengharapkan peserta didik mampu membuat rencana produksi kerajinan Nusantara sesuai dengan proposal yang diajukan berdasarkan kajian teknologi produksi atau ekonomi, studi kelayakan pasar serta potensi sumber, ditampilkan dalam bentuk display kemasan yang menarik serta dipromosikan melalui berbagai media informasi dan komunikasi secara verbal maupun visual. Itu refleksi dan evaluasi akan peserta didik mampu memberikan penilaian, argumentasi dan rekomendasi produk kerajinan Nusantara sesuai dengan kajian teknologi produksi dan dampaknya terhadap lingkungan dan budaya secara lisan, visual dan grafis. Setelah lalu capaian pada. Baik, saya jelaskan. Tadi adalah capaian-capaian yang harus kita raih pada proses sistem produksi ini. Produksi kerajinan Nusantara kita sudah sampai pada sistem produksi, dan tahapan prosesnya yang paling utama ada empat elemen, 4 KTP, 4 tujuan pembelajaran kita di produksi. Yang pertama observasi dan eksplorasi. Nanti kalian melakukan eksplorasi, desain apa saja yang kira-kira masuk atau cocok untuk tokoh yang akan kalian angkat sebagai cosplay yang kalian akan buat. Kemudian berikutnya adalah desain atau perencanaan. Nah, setelah kalian mendapatkan ide yang pas melalui diskusi, masing-masing anggota kelompok mengeksplorasi desain yang ada di internet. Misalnya ini ya, Aldi mau mengangkat Joko Tingkir atau Joko Tarub. Nah, Aldi mencari tokoh yang kira-kira mirip yang sudah ada di internet, kemudian bisa diadopsi, lalu kemudian dibuat desainnya. Dipilih dulu ya, lalu kemudian misalnya Dio satu kelompok dengan Aldi, kemudian Farel, kemudian Rega satu kelompok ini, kemudian saling adu argumen dalam kelompoknya, lalu kemudian menentukan yang paling memungkinkan untuk diproduksi atau dibuat sketsanya adalah ini punyanya Aldi, misalnya begitu, yang paling rasional. Nah, setelah itu baru kemudian kalian masuk ke tahap produksi. Nah, tahap produksi itu ada macam-macam juga. Nah, karena apa? Setelah ada rasionalisasi bahan apa yang mau dipakai dan lain-lain, baru kemudian kalian mulai tahap produksi. Terus kemudian setelah produksi selesai, itu kalian ada tahap refleksi dan evaluasi. Di tahap produksi itu sebenarnya ada yang namanya desain kemasan. Tapi untuk materi desain kemasan akan saya pisah tersendiri nanti, termasuk nanti pada proses pemasaran juga, media promosinya juga itu akan kita sampaikan di setelah bab ini atau di setelah materi sistem produksi. Itu untuk tahapan prosesnya, intinya di situ. Nah, kita percepat ya, biar observasi dan eksplorasi. Dan observasi dan eksplorasi itu bisa dilakukan. Nah, observasi itu bisa dilakukan menggunakan cara apa? Brainstorming. Ya, menggunakan cara brainstorming, lalu kemudian
Bisa juga dengan eksplorasi menggunakan perangkat smartphone kalian, browsing di internet. Lalu kemudian tadi saya katakan sebagai rasionalisasi. Diskusikan bersama kelompok masing-masing yang paling penting mengevaluasi semua ide-ide yang muncul dari semua kelompok. Ini rasionalisasinya ya. Pertimbangan pemilih ide yang dianggap baik dan potensial, itulah yang dipilih, lalu dikembangkanlah ide tersebut dengan rasional. Nah, berikutnya untuk capaian elemen saya. Berikutnya adalah membuat sketsa produk. Ini adalah tahapan berikutnya. Jadi anak-anakku, 4 tujuan ini nanti, 4 tujuan, ada desain, terus kemudian apa lagi? Pembuatan sketsa, lalu berikutnya produksi, dan terakhir evaluasi. 4 tahap ini akan menjadi 4 pertemuan. Nah, ini adalah pertemuan yang pertama yang akan menjadi awal dari 3 pertemuan berikutnya. Setelah ini nanti kalian saya minta untuk berkumpul secara berkelompok menyelesaikan apa? Rencana produksi, bukan rencana usaha. Beda ya. Rencana produksi dan bukan rencana usaha. Nah, rencana produksi ini awal sebelum kalian memulai apa? Mulai browsing tadi. Ya. Jadi rencana produksi dulu, merencanakan produksi usahanya dulu, rencana produksi baru kemudian eksplorasi ide dan seterusnya. Lalu berikutnya apa? Baru produksi dan berikutnya adalah evaluasi. Oke, lanjut. Pen dan kertas yang tersedia di online. Ini adalah membuat sketsa produk. Sketsa produk bisa dari hal-hal yang sederhana lalu kemudian didetailkan. Tanpa open up merupakan contoh beberapa aplikasi bisa mengkonversi sketsa yang dibuat menjadi sebuah gambar yang juga lebih bagus lebih artistik. Berikutnya kita sudah sketsa bagus alat yang biasa digunakan dalam studi model biasanya seperti kantor, rem, syuting, dan lainnya. Tahap pembahanan atau fase pembahanan. Baik anak-anak, ini kita sudah masuk ke tahap produksi. Jadi nanti setelah kalian membuat sketsa selesai, baru kemudian masuk tahap produksi, di mana tahap produksi itu ada setidaknya 4 tahapan. Yang pertama tahap pembahanan, tahap pembentukan, lalu kemudian tahap perakitan dan tahap finishing. Nah, ini tahapan produksi yang harus kalian lewati. Ini gambar-gambar yang saya masukkan ke dalam video ini adalah contoh-contoh tahapan-tahapan produksi, teknik yang digunakan. Tekniknya itu macam-macam, ada yang pakai teknik menjahit, ada yang teknik ngelip untuk menempelkan produknya itu. Nah, itu pakai tuh. Lalu kemudian untuk pemotongan, pembentukan bahan baku, ada yang pakai gunting, ada yang pakai cutter, bahkan ada yang pakai las, gitu ya. Ada yang pakai gerinda, ada yang pakai gergaji, tergantung dari bahannya. Jika nanti kalian menggunakan misalnya bahan bakunya adalah kardus, maka pakai gunting dan cutter untuk pemotongan. Penempelannya pakai lem. Lem apa? Lem tembak boleh. Lem apa lagi? Lem Raja Wali, lem kayu. Lem Raja Wali itu merek ya. Nah, bisa lem fox juga, karena fox ada yang kuning, ada yang putih.
Nah kalau bahannya dari kain, lemnya pakai apa? Jahit. Itu mau sembarang pakai lem kan nggak mungkin, ya lah. Jangan dilem. Nah terus kemudian kalau misalnya bahannya dari kayu, paku, sekrup, itu contohnya. Itu teknik bagaimana kita menempelkan dan merakit bahan. Contoh-contoh sudah ada di presentasi, bisa kalian lihat sendiri gitu ya nanti ya. Nah ini contoh misalnya tahap pembuatan pada gambar tampak itu lem tembak, kemudian untuk menempelkannya. Kalau kayu caranya ada yang diukir tekniknya. Ini bisa kita lewati ya anak-anak ya. Waktunya harus kita percepat karena kita ada 2 sesi. Saya anggap untuk materi nanti bisa dilihat langsung di link yang sudah saya bagikan di grup kelas. Berikutnya anak-anak, setelah ini saya akan bagikan kalian melakukan diskusi kelompok untuk apa? Menyusun rencana kerja, rencana usaha, bukan usaha, rencana produksi, gitu ya, rencana produksi. Rencana produksi ada LKPD yang bisa kalian selesaikan, nanti saya share setelah ini. Silakan duduk menurut kelompok masing-masing. Saya beri waktu 3 menit. Ayo. Sudah bergerak dengan cepat. Boleh di sini. Yang langsung sini, di sebelah sini boleh. Di sebelah sini juga boleh. Boleh saja, boleh digabung. Untuk LKPD sudah saya share linknya, link untuk apa? Mengerjakan LKPD-nya. Petunjuknya ada di LKPD, ya. Cara menyusunnya, cara membuat urutan langkahnya sudah dipandu melalui LKPD. Kalian tinggal mengisi per kelompok. Biar bisa lewat. Iya. Silakan salah satu dari masing-masing kelompok itu membuka apa? LKPD-nya. Lalu buatlah rencana. Waktunya sampai 15 menit. Jangan ya. 10 menit ya, cukup ya. 10 menit. Cukup. 10 menit. Sudah LKPD sudah diisi saja. Tinggal diisi. Sudah. Satu orang saja. Nah, kalian berdiskusi. Bahannya dari apa? Tekniknya pakai teknik apa? Kalau pakai teknik
Oh iya, yang pasti nama superhero-nya dimasukkan terlebih dahulu. Wiro Sableng. Udah dibuka? Absen 6. Dia. Bawah 6, 27. Terus kan 6 orang. 7 orang betul ya? Iya. Ada yang masih bingung? Belum jelas? Udah diisi. Diisi dulu, bukan ini dulu. Dibacakan aja. Tak buka ya tuh. Coba buka tadi. Kelompok berapa? nomor absen 2 ya. 2 terus yang paling kecil siapa? 7. Tuh, 13. Nama superhero kita tadi Dewi Srikandi ya. Kategori di sini ada tokoh nyata, tokoh fiksi rekaan sendiri, tokoh fiksi kreasi orang lain, berarti tokoh Fiksi. tokoh nyata, Sudah, itu fiksi rekaan orang lain. Kecuali kalian mau bikin lain lagi. Apa aja tokoh fiksi? Rekaan sendiri, tokoh fiksi kreasi orang lain, sama tokoh nyata. Untuk Srikandi kan tokoh fiksi kreasi. Srikandi itu tokoh fiksi karya orang lain. Fiksi orang lain. Jelaskan alasan yang mendasari pemilihan superhero tersebut. Ini kalau dari aku ya, karena kan ini kan Dewi Srikandi. Stigma masyarakat ketika mendengar kata pahlawan itu kan atau superhero itu kan pasti identik dengan pria. Nah, sedangkan ketika kita sudah memilih Dewi Srikandi yang itu notabene adalah seorang perempuan, kita juga mendeklarasikan bahwa oh ternyata perempuan juga bisa jadi superhero, menjadi pahlawan. subjek pahlawan di masyarakat. Dan teman-teman ya, Bu. Lah, aku sih penting ambil nilai-nilai yang harus diambil dari Dewi tadi, Srikandi. nilai apa gitu. Ada yang tahu Kak? Patriotik, pengorbanan tinggi, misalnya seperti Iya. Kalau begitu kita ambil 2 alasan ya, alasan dasarnya dan alasan nilai-nilai moral yang dapat diambil dari Dewi Srikandi itu. Ada pertanyaan? Nah, bingung?
Aduh ini berarti kain anunya. Sepatu itu. Ngomong pada dia jadi kayak si gambar tuh Terus apa belum? Ya, Alia kemarin tadi Iya, sempat ganti. pakai ganti. Oh, terus? Terus apa? Iya. Sudah siap? Belum setengah jadi. Untuk nggak jadi? Sudah jadi harusnya. Enggak sih, kapan ini? Oh, kostumnya udah jadi, kapan dan lain-lain udah tinggal. Oh, tinggal menghias. Iya. Oke, nggak ada masalah. Ayo dilanjut. Segini ya? Mari dah. Yang penting ini diisi dulu. Kami jadi selesai no sih, fokusnya di Film bisa tuh berarti. apa? Alasannya apa? Kenapa dengan proses isinya apa? Sudah sebelumnya. Sudah. Oh, ini tekniknya ini ya? Ini tekniknya ini. Oh, ya. Emang ya wis enggak apa-apa. Favorit Arya Putra. Asik. Kamu tinggal ya boleh. Wih, kau sih. Aku karo wis yo. Jangan beli yang mahal. Beli itu sebentar aja, Pak. Sekali pakai kok biar Ya, biru sabun penting gondrong ini spontan. Birunya pakai Rapia. Rapia. Ini rehat tolong bilang apa ya, Pak? Tali rapia di garu-garu ini jadi rambut, cuma tinggal tali rapia yang warna. Ketahui jadi. ngerti dulu nenek aja sih pas pacaran. Baik, sudah Nana ya. Iso aku nggak pernah pakai tali. Tongkat ya kak. Ini pakai tongkat. Maka ada pramuka dipotong. Gak mending aja. Oke. Gagangi sapu. Kak ini. Pipa nggak bisa sih pipa. Iya bisa di. Ya kalau ada cerita kan, ada cerita kan. Bagus.
dikasih iklan nggak? Enzim. Tapi dia jawab ya, larang itu mau. Kasih isi opo. Ini sudah. Sudah. Jadinya apa? Dewi Sinta. Tapi kita Pak, karena dari sini kan bawa panas ya. Cuman kita buat hibaran yang kayak jadi agak Boleh. Tinggal dikasih wajahnya jangan dipolosin aja nanti. serem Pak. Kasih wajah. Iya tak? Maaf. Sudah dicoba loh Pak, tapi hapus. Ya kamu kasih seru kali. Bahan-bahannya sudah ya? Berarti LKPD udah diisi? Sudah. Sudah diisi? Sudah diisi LKPD? Benar Pak? Yang gampang-gampang aja yang murah kan? Kiraan Enggak selesai? Sudah? Upload lagi? Oke, tidak ada masalah. Wah, Hanoman? Oh iya. Apa yang bikin kamu bikin Hanoman itu? Karena yang pertama modelnya Modelnya kayak Hanoman. Hanoman keren aja. Keren ya? Ada ciri khasnya gitu. Ada ciri khasnya. Para yang sama-sama apa jadinya? Dwi, oh Kak Gita, Dewi Kak Gita yang betul. Oke. Sosok yang kamu tokohkan dalam Dewi Kak Gita itu apa? Sifatnya apa? Bijaksana. Oke, terus apa lagi? Berani. Sepatunya. Sepatunya berapa? Oh, cara buatnya. Nanti kita ini pembuatan pembahasan akan kita bahas. Terus, oke ya. Itu kan sepatu boot toh ini. Iya. Terus Nah, bajunya. sebenarnya gampang. Kamu bikin ini aja kakinya copotan, dia masuk ke kayak kaos kaki begini, masuk ke sepatu. Oh. Biasa. Terpisah tapi nanti seolah-olah menyatu dia masuk, tapi kasih bahan yang apa? Elastis. Apa itu? Bisa? Sati. Sponeva. Itu. Iya. Mengkrok-mengkrok. Nah, ini kan dia kan efeknya kan dia tersingkap begini. Padahal dasarnya kan aslinya lurus, cuman belekan toh. Ini kan efek aja. Efek belekan bukaan. Lah kamu yang gambar gimana? Aslinya ya lurus aja dia. Tinggal bikin kembennya ini. Itu ya. Iya Pak. Ada lagi, katanya keren-keren ini loh. Bahannya pasti kain. Kayak ini sudah diisi tadi agak ini. Sudah ya. Sudah ya anak-anak ya. Yang sana sudah. Sudah ya. Berarti sekarang saya minta satu orang masing-masing kelompok melakukan penjelasan, memberikan presentasi. Kelompok satu. Ayo kelompok satu dimulai kelompok satu. Ayo kelompok satu. Kelompok satu, tokoh pilihannya siapa, kenapa memilih itu, menggunakan bahan apa, tekniknya seperti apa. Ayo. Agak cepat ya. Iya. Ayo berdiri. Jangan lupa nih. Ya sini aja nggak apa. Jadi Yang lain dengarkan.
Yang lain dengarkan. Yang lain dengarkan presentasi kelompok 1 rencananya bikin apa? Jadi di sini kami dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 di sini kami ingin memberitahukan atau memaparkan terkait alasan kami dan latar belakang kami tentang mengangkat tokoh Dewi Sinta sebagai latar belakang untuk rencana produksi kami ke depannya. Jadi di sini kenapa kami mengambil tokoh Dewi Sinta? Karena melihat dari rancangan pakaian yang digunakan oleh Dewi Sinta ini benar-benar lekat dengan adat Jawa. Jadi ketika kami membuatnya, kami berharap bisa menonjolkan adat lokal yang ada pada kultur Jawa. Di sini juga kami tidak identik langsung dengan membuat semuanya mirip dengan Dewi Sinta, tapi kami juga memberikan variasi yang berbeda sehingga menonjolkan kesan yang juga lebih unik nantinya untuk pakaian cosplay kami. Terus pilihan bahannya? Jadi untuk beberapa bahan yang kami gunakan nantinya di sini kami akan menggunakan kain. Kainnya nanti akan digunakan untuk basic pakaiannya, bagian torso dan bawahan. Kemudian kami juga akan memakai duplex nantinya untuk sebagai bahan sebelum merancang bagian mahkota dan aksesoris yang ada pada badannya, dan juga penggunaan busa ati agar bisa lebih dibentuknya nanti. Kelas untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 ya. Nah sekarang kelompok berapa ini? Kelompok 2, ayo kelompok 2. Kita ambil 2 kelompok saja ya. Nanti menghemat waktu karena kita masih ada 2 sesi kedua. Yuk silakan kelompok 2. Yang lain tolong dengarkan. Baik, selamat siang semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 2 berencana untuk membuat kostum yang terinspirasi dari tokoh Hanuman. Nah, kenapa kami di sini ingin membuat tokoh Hanuman? Karena menurut kami Hanuman itu salah satu kera yang tidak bisa terkalahkan. Terus Hanuman juga memiliki sifat yang setia, bertanggung jawab, dan yang pastinya tidak pernah pantang menyerah. Gitu. Terus untuk bahan-bahan yang akan kami gunakan yang pastinya itu ada kain untuk bagian bawahnya. Kemudian kami juga menggunakan duplex untuk mahkota dan juga beberapa aksesoris. Dan nantinya juga akan ada senjata dari Hanuman yang nantinya bakal menggunakan tongkat. Yes, semacam tongkat. Gada. Oh, gada. Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Baik anak-anak, untuk rencana produksi kalian sudah menentukan kostum apa yang akan dibuat, lalu kemudian kalian juga sudah menentukan bahannya, tekniknya bagaimana, terus kemudian sudah punya gambaran bagaimana akan melakukan proses perancangan dan pembentukannya. Ini menarik untuk kita untuk kita lanjutkan, mengingat yang namanya desain kostum sekarang ini kan lagi digandrungi oleh anak-anak muda, terutama pada event-event apa? 17-an, 10 November, terus kemudian Hari Kartini, lalu kemudian apa lagi? Festival-festival budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun kabupaten. Itu kan apa ya? Membangkitkan industri kreatif kita untuk apa? Muncul ke permukaan, terutama kemarin setelah ada anak SMP juara 1 level internasional di Thailand dengan kostum komodonya, desainernya adalah seorang desainer kostum yang rajin mengikuti Jember International Carnival. Nah, itu kemarin muncul di Jawa Pos. Lalu berikutnya nggak lama setelah itu ada komunitas cosplay yang membuat acara di Ciputra World yang cukup heboh. Meskipun cosplaynya apa? Anime, manga, karakter-karakter game yang notabene itu tidak lokal, tidak Nusantara. Nah, kita pengennya apa?
Berikutnya, seiring dengan kemajuan teknologi, banyak game-game yang dilahirkan oleh putra bangsa, putra daerah menggunakan kostum-kostum yang mewah seperti Mobile Legends itu. Nah, ini kita tunggu saja para game developer dari IPENS, ITS, ITB, UGM itu membuat game-game yang menarik yang nantinya karakter-karakter tokohnya itu adalah pahlawan-pahlawan lokal. Dan siapa tahu di antara rancangan busana itu adalah hasil dari rancangan kalian. Atau barangkali malah kalian sendiri yang akan jadi game developernya kelak. Amin. Itu ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan yang pertama ini kita akhiri. Terima kasih sangat atas kreasi kalian yang luar biasa ini ya. Kalian sudah sampai malam pada proses pembuatan sketsa itu, padahal itu nanti akan menjadi next meet pertemuan berikutnya. Dan alhamdulillah juga kalian juga sudah menyiapkan bahan-bahan yang memang sudah kalian rancang di sebelum pertemuan ini. Terima kasih atas atensi kalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ada sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Cukup ya? Cukup ya. Kita akan lanjutkan next meet yang kedua, next pertemuan sesi yang kedua terkait dengan pembuatan. Baik anak-anak, mari kita tutup pertemuan sesi yang pertama ini. Pertemuan yang pertama ini dengan doa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Setelah ini silakan ditata kembali bangkunya, duduk ke tempat masing-masing. Ayo, agak cepat. Lagi kursinya sopo.